semuanya, balik lagi sama aku Firza Izati Alalia. Aku mahasiswa UBB semester 2 jurusan hukum. Nah guys, aku tuh kemarin-kemarin kan udah bahas tentang hubungan internasional juga. Kayak video pertama, video kedua, ini video ketiga aku. Nah, di sini aku bakal bahas sedikit tentang suatu negara, pengakuan kayak syaratnya, terus ada negara yang bakal kita bahas juga nih. eh, Dua negara yang biasanya sering dijadiin kayak pertanyaan klasik loh, yang sering ditanyain orang-orang gitu. Nah, setelah itu kita juga bakal apa namanya belajar bareng ya guys, kayak kan biar aku juga paham, terus aku juga bisa kasih tahu ke kalian gitu. Nah, di video ini tuh aku bakal bahas tentang hal yang cukup penting, yaitu kayak apa suatu etnis itu bisa disebut sebagai negara. Terus apakah cukup nih cuman memiliki wilayah dan rakyat? Terus apa harus diakui negara lain atau harus menjadi anggota PBB? Nah, hari ini kita bakal bahas 4 hal penting nih. Yang pertama itu, apakah Ventika itu memenuhi syarat buat disebut sebagai negara? Terus, apa saja sih syarat terbentuknya negara menurut hukum internasional? Terus, apa pengakuan tuh termasuk syarat berdirinya negara? Dan yang terakhir, apakah Palestina itu memenuhi syarat sebagai negara? Nah, kita akan menggunakan teori ini agar kita bakal gunain teori hukum internasional agar pembahasan kita ini lebih sistematis dan ilmiah. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Nah, di bagian pertama ini aku bakal bahas tentang pengertian negara dalam hukum internasional. Nah, dalam hukum internasional itu, dalam hukum internasional modern, definisi negara itu sering dijadiin rujukan, yang paling sering dijadiin rujukan tuh berasal dari Montevideo Convention. Konvensi ini tuh disepakati pada tahun 1933 di Montevideo, Uruguay. Nah, dan sampai sekarang itu tuh menjadi standar dalam menentukan status kenegaraan. Oke. Dan dalam pasal 1 itu menyebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 4 unsur. Yang pertama itu unsur yang harus dipenuhi yaitu penduduknya tetap, lalu memiliki wilayah tertentu, terus memiliki pemerintah dan kemampuan menjalani hubungan dengan negara lain. Nah, 4 unsur ini dikenal sebagai unsur objektif negara. Artinya, jika keempat unsur ini terpenuhi, maka secara hukum internasional suatu etnis itu dapat dianggap sebagai negara, terlepas dari apakah dia diakui atau tidak. Nah, kita bakal lanjut ke bagian kedua. Kita bakal analisis tentang Ventika. Nah, apakah Ventika itu memenuhi syarat untuk disebut negara? Nah, sekarang kita masuk ke analisisnya. Kenapa Ventika itu sering digunain sih sebagai hipotetik dalam kajian hukum internasional nih? Nah, maka kita analisis dulu berdasarkan 4 unsur Montevideo. Yang pertama, penduduknya tetap. Suatu negara itu harus memiliki komunitas manusia yang menetap secara permanen. Nah, tidak ada syarat jumlah minimumnya. Nah, negara yang kecil seperti Nauru itu pun tetap bisa dianggap negara. Jadi pertanyaannya, apa Ventika itu memiliki penduduk yang tinggal secara tetap dan bukan cuman kayak sementara gitu guys. Jika komunitasnya itu permanen dengan identitas sosial yang stabil, maka unsur ini terpenuhi. Nah, lanjut kita bakal analisis ke yang unsur kedua, yaitu wilayah tertentu. Nah, negara itu harus memiliki wilayah teritorial yang jelas. Namun perlu dicatat nih, hukum internasional itu tidak mensyaratkan batas wilayah
harus hukum internasional itu tidak mensyaratkan bahwa wilayah harus bebas sengketa. Nah, contohnya kayak banyak nih negara yang tetap diakuin walaupun memiliki konflik perbatasan. Nah, jika Ventika memiliki wilayah yang dapat ditentukan secara geografis, maka unsur ini juga terpenuhi. Lalu pemerintahan, unsurnya itu sangat penting ya guys, karena negara itu harus memiliki pemerintahan yang efektif, yang artinya ada struktur kekuasaan, ada struktur hukum, ada kemampuan mengontrol wilayahnya, dan ada administrasi yang berjalan. Nah, jika Ventika hanya memiliki klaim politik tanpa pemerintahan efektif, maka nih unsur ini tuh jadi lemah. Tetapi jika pemerintahannya tuh berfungsi secara nyata, namun unsur ini nyata, maka unsur ini tuh terpenuhi. Lalu kita bakal masuk ke unsur yang keempat, yaitu kemampuan menjalani hubungan internasional. Nah, ini tuh berarti Ventika itu harus memiliki kedaulatan eksternal. Artinya, nah guys, bisa membuat perjanjian, terus bisa membuka hubungan diplomatik, lalu tidak berada di bawah kontrol negara lain, yang artinya kayak dijajah gitu. Nah, jika Ventika itu masih bergantung sepenuhnya nih pada negara lain, maka unsur ini tuh tidak terpenuhi. Nah, kesimpulan sementara Ventika, jika keempat unsur ini ada, maka menurut teori deklaratif, Ventika tuh dapat disebut sebagai negara. Namun jika ada unsur yang tidak efektif, misalnya kayak tidak ada kontrol wilayah, maka statusnya itu wajib dipertanyakan. Nah, kita bakal lanjut ke bagian yang ketiga, syarat pembentukan negara. Nah, ada namanya teori deklaratif vs konstitutif. Kalau nggak salah, di sini tuh muncul perdebatan besar guys. Pertama, kok teori deklaratif. Teori ini tuh menyatakan bahwa negara ada jika memenuhi unsur objektif tanpa perlu pengakuan. Artinya negara tidak bergantung pada persetujuan pihak lain. Nah, teori ini tuh lebih dominan ya dalam hukum internasional modern. Nah, yang kedua, teori konstitutif. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa negara baru ada jika diakui oleh negara lain. Tanpa pengakuan ini, ia tuh belum bisa sepenuhnya jadi subjek hukum internasional. Kayak teori ini tuh menekankan aspek politik dan legitimasi internasional. Oke, bagian keempatnya, apakah pengakuan termaksud ke dalam syarat negara? Nah, sekarang pertanyaan nih penting, tentang apakah pengakuan itu termasuk ke dalam syarat berdirinya negara. Nah, jawabannya tidak. Sederhananya ya atau tidak. Menurut pendekatan modern nih ya, pengakuan itu bukan syarat utama. Tetapi pengakuan itu sangat penting ya dalam praktik internasional. Tanpa pengakuan sulit nih menjadi anggota organisasi internasional, sulit juga buat menjalani perjanjian, terus sulit juga mendapatkan legitimasi global nih. Kayak contohnya tuh untuk menjadi anggota penuh berserikat dengan bangsa-bangsa itu harus mendapatkan kayak persetujuan Dewan Keamanan nih dan Majelis Umum. Nah, artinya itu pengakuan itu bersifat politis. Nah, bukan unsur hukum utama, tetapi tetap berpengaruh besar. Nah, kita bakal lanjut ke bagian kelima, yaitu apakah Palestina itu memenuhi syarat sebagai negara. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan. Maksud aku kasus yang nyata nih, yang paling sering dibahas nih, yaitu tentang Palestina. Nah,
Palestina itu mengklaim wilayahnya. Nah, tapi wilayahnya itu tepi barat dan jalur Gaza. Nah, mari kita uji satu persatu ya hal ini. Yang pertama itu ada penduduk tetap. Palestina itu memiliki jutaan penduduk yang tinggal secara permanen. Jadi unsur ini tuh jelas terpenuhi ya guys. Lalu wilayahnya. Nah, wilayah Palestina itu ada ya, tapi sebagiannya itu berada dalam konflik dengan Israel. Namun kan kayak aku jelasin tadi, hukum internasional itu tidak mengharuskan ya wilayahnya itu bebas sengketa. Jadi secara teori unsur ini juga tetap bisa dianggap terpenuhi. Lalu yang ketiga itu tentang pemerintahannya. Nah, Palestina itu kan memiliki otoritas nasional Palestina nih. Namun ada pembagian kekuasaan antara Fatah di tepi barat dan Hamas di Gaza. Nah, efektivitas kontrol wilayahnya itu menjadi isu yang kayak sering banget diperdebatkan. Lalu yang keempat, kemampuan hubungan internasionalnya nih. Palestina tuh telah diakui lebih dari 130 negara. Nah, sejak tahun 2012, Palestina itu memiliki status non-member nih. Non-member observing state di PBB, yang artinya itu secara diplomatik Palestina ini cukup aktif dalam hubungan internasional. Lalu kesimpulan analisis tadi, secara teori Montevideo itu Palestina penduduknya itu ada, terus wilayahnya juga ada, pemerintahnya ada meski kayak terbatas, terus hubungan internasionalnya juga aktif. Nah, banyak ahli itu yang kayak berdebat nih tentang Palestina tadi yang apakah memenuhi syarat tuh sebagai negara menurut teori deklaratif tuh. Namun secara politik global statusnya tuh tetap kontroversial ya karena konflik geopolitiknya itu. Nah, sebagai penutup besar dari seluruh pembahasan ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting ya guys. Kayak syarat negara nih menurut konvensi Montevideo ada 4 ya. Yang kayak pertama, pengakuan tuh juga bukan unsur utama secara hukum, tetapi sangat penting lah secara politik. Nah, Ventika itu dapat disebut negara jika memenuhi 4 unsur tersebut. Lalu Palestina itu secara teori banyak memenuhi syarat negara, tetapi secara politik masih menghadapi tantangan internasional. Nah, hukum internasional tuh berada di antara norma hukum dan realitas politik ya guys. Nah, di sini letak komplikasinya tuh. Nah, jika kalian merasa kayak ini tuh bermanfaat, semoga bermanfaat lah intinya. Thank you udah mau nonton dan udah nyimak dari akhir. Bye bye guys.